Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita ulangi pada bab yang kemarin kita baca di halaman ke-15. Bagi yang memiliki fotokopian silakan disimak baik-baik. Bab ta'limis syabab Al-Qur'an Al-Karim wa ghairahu. Bab pengajaran atau mengajarkan Al-Qur'anul Karim dan yang selain Al-Qur'an kepada para pemuda. Maknanya bab mengajari para pemuda berupa Al-Qur'an dan yang selain Al-Qur'an. Selain Al-Quran itu dari ilmu-ilmu yang bermanfaat, seperti ilmu bahasa Arab, seperti ilmu fikih, tauhid, dan yang lainnya. Seorang pemuda di masa muda adalah generasi yang sangat diharapkan untuk meneruskan estafet dakwah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kebaikan Islam ini ada para pemuda. Kalau seandainya para pemuda syababul muslimin, pemuda-pemuda kaum muslimin sudah rusak, maka kedepannya generasi pun akan rusak. Di sini disebutkan riwayat dari Alqamah ibni Qais An-Nakhai. Beliau adalah murid dari Abdullah ibn Mas'ud. Dia menceritakan an Alqamah qala kunna julusan ma'a ibni Mas'udin. Kata Alqamah, dulu kami duduk-duduk bersama Abdullah ibn Mas'ud. Jadi Alqamah ini murid Abdullah bin Mas'ud. Beliau termasuk murid yang paling senior dan paling faqih dari muridnya Abdullah ibn Mas'ud, yaitu Alqamah ibn Qais An-Nakhai. Alqamah menceritakan, dulu tatkala kami duduk bersama Abdullah ibn Mas'ud, faja'a Khabbab radhiyallahu anhumah. Tiba-tiba datang Khabbab ibnu Arat, sahabi. Faqal, lalu si Khabbab tadi berkata, ya Aba Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman. Abu Abdurrahman ini panggilan kepada Abdullah ibn Mas'ud. Itulah yang disebut dengan kunyah. Abdullah ibn Mas'ud itu namanya dia. Kunyahnya beliau adalah Abu Abdurrahman. Dan termasuk kebiasaan orang Arab, panggilan penghormatan sesama mereka adalah memanggil dengan kunyah. Seseorang misalkan dipanggil dengan Abu Mujahid, Abu Abdillah, Abu Abdurrahman. Ini termasuk kebiasaan orang Arab, memanggil sesama mereka dengan kunyah adalah sebagai bentuk penghormatan. Dan berkunyah itu hukumnya sunnah. Rasul menyatakan dalam hadis, takannau wala takannau bikunyati. Dalam riwayat yang lain, wala taktanu bikunyati. Silakan kalian berkunyah, tapi jangan berkunyah dengan kunyaku. Apa kunyahnya Rasul? Yaitu Abul Qasim. Kata Khabbab, ya Aba Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman, ayastati'u haula'i syabab ayyaqra'u kama taqra'u.
wahai Abu Abdurrahman, apakah mereka para pemuda-pemuda muridmu ini mampu bisa membaca Al-Quran sebagaimana engkau membaca Al-Quran? Abdullah ibn Mas'ud adalah sahabat Nabi yang pandai sekali bacaan Al-Qurannya. Sampai-sampai Rasulullah SAW menyatakan, man ahabba ayaqra al-Quran kama unzil falyaqra ala qiraati ibni Umi Abdin. Barang siapa yang ingin membaca Al-Quran sebagaimana Al-Quran itu diturunkan, maka hendaklah membaca Al-Quran seperti bacaannya Ibnu Umi Abdin, yaitu Abdullah ibnu Mas'ud. Qal, lalu Abdullah ibnu Mas'ud menjawab, ama innaka law syi'ta amartu ba'dahum ayyaqra'u 'alaika. Sesungguhnya kalau engkau mau, aku akan perintahkan kepada sebagian mereka, sebagian para pemuda ini, yaqra' 'alaika, akan membacakan di hadapanmu. Tidak masalah, kata Abdullah bin Mas'ud. Kalau engkau pengen, kusuruh dia baca. Qala ajal. Lalu dijawablah oleh Khabbab tadi, ajal. Ajal maknanya na'am, iya, silakan. Qal, lalu Abdullah ibnu Mas'ud menjawab, beliau menimpali, iqra ya Alqamah. Silakan baca wahai Alqamah. Siapa Alqamah ini? Murid dari Abdullah ibnu Mas'ud, statusnya masih seorang pemuda. Faqala Zaid ibnu Hudair, akhu Ziyad ibnu Hudair. Lalu tiba-tiba seseorang dari majelisnya Ibnu Mas'ud tadi bernama Zaid ibnu Hudair, yaitu saudara dari Ziyad bin Hudair, menimpali, berkomentar, ata'muru Alqamata ayyaqra'a 'alaika walaysa biaqra'ina. Wahai Abu Abdurrahman, Abdullah bin Mas'ud, apakah engkau akan memerintahkan kepada Alqamah untuk membaca Al-Quran walaysa biaqra'ina, dalam keadaan si Alqamah bukanlah orang yang paling korek, paling pandai dalam Al-Quran di tengah-tengah kami. Qal, lalu Abdullah ibn Mas'ud mengatakan, ama innaka in syi'ta akhbartuka bima qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi qaumika wa qaumihi. Sesungguhnya kalau engkau mau, aku akan beritakan kepada engkau dengan apa yang dulu pernah dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kaummu dan kaumnya. Lalu Alqamah menjawab, menyatakan, faqara'tu khamsina ayatan min surati Maryam. Lalu kata si Alqamah, faqara'tu, kemudian aku membaca 50 ayat min surati Maryam, dari surat Maryam. Maknanya si Alqamah membaca 50 ayat dari surat Maryam. Faqala Abdullah, kaifa tarah? Lalu Abdullah ibnu Mas'ud mengatakan, kaifa tarah? Bagaimana menurutmu? Ini yang lebih tepat, itu tidak ada titik dua. Titik duanya itu di setelah lafadz Abdullah. Setelah lafadz Abdullah. Jadi titik duanya bukan di faqala titik dua, tapi faqala Abdullah baru titik dua. Faqala Abdullah titik dua, kaifa tarah? Faqala Abdullah, lalu Abdullah di sini Abdullah bin Mas'ud. Lalu Abdullah bin Mas'ud berkata, kaifa tarah? Wahai Khabbab, bagaimana menurutmu? Qal, lalu Khabbab mengatakan, qad ahsan, sungguh dia telah bagus, bagus bacaannya bagus. Qala Abdullah, berkata Abdullah di sini Abdullah ibn Mas'ud. Kata Abdullah ibn Mas'ud, ma aqra'u syai'an illa wa huwa yaqra'uhu.
tidaklah aku membaca sesuatu dari Al-Quran illa wa huwa yaqra'uhu, melainkan si Alqamah mampu membacanya, mengikuti bacaan Abdullah bin Mas'ud. Kata Abdullah bin Mas'ud, tidaklah aku membaca sesuatu dari Al-Quran illa wa huwa yaqra'uhu, melainkan si Alqamah ikut membaca, bisa membacanya. Tsumma iltafata ila Khabbab, kemudian Abdullah ibnu Mas'ud menolehlah kepada Khabbab. Wa alaihi khatamun min zahab, dan pada si Khabbab ada cincin yang terbuat dari emas. Faqal, lalu Abdullah ibnu Mas'ud mengatakan, alam yakni li hadzal khatam ayyulqa, bukankah sudah saatnya bagi cincin ini untuk dibuang? Kata Abdullah ibn Mas'ud mengatakan kepada teman dia sendiri, sahabat dia sendiri, kawannya dia, sama-sama sahabat Nabi. Abdullah bin Mas'ud sahabat Nabi, Khabbab ibnu Arat juga sahabat Nabi kan? Sama-sama masuk Islam ketika di Mekah. Kata Abdullah bin Mas'ud, alam yakni li hadzal khatam ayyulqa, bukankah sudah saatnya cincin ini untuk dilepas? Qal, lalu dijawab oleh si Khabbab, ama innaka lan tarahu alayya ba'dal yaum fa'alqahu. Ya. Kata si Khabbab, sesungguhnya engkau wahai Abdullah bin Mas'ud tidak akan melihat cincin ini pada diriku setelah hari ini. Fa'alqahu, lalu dia pun melepas cincin tersebut. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kita baca keterangan sedikit yang disebutkan di buku ini. At-Ta'liq Ibnu Mas'ud, Abdullah ibnu Mas'ud, wa Khabbab, dan Khabbab di sini Khabbab ibnu Arat. Dua-duanya sahabat Nabi yang masuk Islam ketika masih di Mekah. Dua-duanya banyak mengalami kesaksian bagaimana mereka melihat Rasul dan kaum muslimin yang masih sedikit pada saat itu ditindas oleh kaum musyrikin. Sahabiyani min ahlil ilmi, kedua-duanya adalah para sahabat dari kalangan ahlul ilmi. Wa Alqamah wa ashabuhu tabi'iyun, sedangkan Alqamah ibnu Qais An-Nakhai dan kawan-kawannya adalah tabi'in. Kanu yataraddadun ala ibni Mas'ud, dulu Alqamah dan kawan-kawannya sesama pemuda biasa bolak-balik mendatangi Abdullah ibnu Mas'ud. Yahfazuna anhul Qur'an wal ilmah, mereka biasa menghafal, ngambil dari Abdullah bin Mas'ud berupa ayat Al-Quran, berupa hafalan Al-Quran, dan mengambil ilmu dari Abdullah bin Mas'ud. Wa kana nahjus sahabati al-ihtimamah binashril ilmi baina jami'il muslimin umuman wa baina syababi khususan. Dulu nahjus sahabah, prinsip, metode para sahabat, jalannya para sahabat, al-ihtimam binashril ilm, punya perhatian penuh untuk menyebarkan ilmu. Itu para sahabat. Para sahabat Nabi adalah orang yang paling semangat menyebarkan ilmu dibandingkan kita. Para sahabat Nabi tidak mengenal siang, tidak mengenal malam dalam menyebarkan ilmu. Baina jami'il muslimin umuman, di tengah-tengah seluruh kaum muslimin, tidak pilah-pilah, tidak pilih A, tidak pilih B, disebarkan ilmu tersebut. Wa baina syababi khususan, dan juga para sahabat menyebarkan ilmu kepada para pemuda secara khusus. Jadi mereka menyampaikan ilmu ke tengah-tengah kaum muslimin, dan juga mereka menyampaikan ilmu ke tengah-tengah para pemuda. Li'annahum biiznillah, dikarenakan mereka para pemuda tersebut dengan izin dari Allah, imadul ummah, adalah tonggak tiangnya umat ini tadi. Ya, bisa menopang umat ini tadi, menyanggah umat ini tadi. Warijalul mustaqbal, dan generasi masa depan, mustaqbal, masa depan.
Para pemuda merupakan penopang umat ini tadi dan juga penerus generasi di masa mendatang. Wa hamalatul ilmi ilal ajyal al-qadimah, dan juga mereka para pemuda nanti mereka akan menjadi hamalatul ilm, pembawa ilmu untuk generasi yang akan datang. Kadang sebagian orang tidak tahu, seorang pemuda bisa jadi yang dulunya seorang anak-anak yang mungkin kita tidak anggap, namun di hari kemudian dia menjadi orang besar. Dikisahkan, ya, di antara kisah yang disebutkan adalah kisahnya Syekh Rabi' Ibnu Hadi Al-Madkhali. Beliau pernah berjumpa ketika beliau masih muda, beliau sempat berjumpa dengan Abdurrahman Ibnu Yahya Al-Muallimi. Masih pemuda beliau, dan masih tidak teranggap pada masa tersebut. Tapi subhanallah, dari seorang pemuda yang dulu kita anggap tidak teranggap, ternyata di masa mendatang adalah seorang kibar dalam masalah ilmu. Berapa banyak dulu sigharul qaum, dia adalah orang-orang kecil, namun di hari kemudian dia adalah orang yang besar. Berapa banyak dulu yang duduknya mungkin di pojok majelis, namun di hari kemudian dia adalah pembawa ilmu. Dikarenakan para pemuda. Pemuda ini orang yang punya daya tangkap dan daya serap, punya kekuatan fisik dan kekuatan daya pikirnya tadi, zakirah, kekuatan ingatnya lebih kuat dibandingkan orang-orang yang sudah tua. Makanya kekuatan Islam itu ada para pemuda. Lihat yang membunuh Abu Jahal, siapa diantaranya? Adalah anak kecil, masih katanya umur 14 tahunan. Pedang itu pun diseret sama dia, ditebas samanya Abu Jahal. Tatkala seorang pemuda diperhatikan pendidikannya, diperhatikan ilmu, akhlaknya dia, akidahnya dia, maka pemuda ini tadi akan membawa kebaikan di masa mendatang. Dikatakan oleh Ayyub As-Sikhtiyani, termasuk kebaikan bagi seorang pemuda yaitu tatkala dia tumbuh fi awwali wahlatin, di awal-awal masanya tadi, masa besarnya, tumbuh dibimbing oleh seorang guru yang berkompeten dalam akidah, dalam manhaj dari seorang ahlus sunnah, maka akan muncul nanti pemuda yang akan bagus ke depannya. Kemudian juga disebutkan di sini wa fil athar, dan pada athar tersebut terdapat faedah al-i'tina bi itqanil Qur'an wal ilmi ala ahlihi, yaitu berupaya untuk sungguh-sungguh memutkinkan bacaan Al-Qur'an dan mengokohkan ilmu kepada ahlul ilmi, punya kesungguhan. Wa humul ulama al-kibar, mereka adalah para ulama al-kibar. Jadi punya perhatian kesungguh-sungguhan untuk memantapkan ilmu tadi diambil dari para ahlinya. Adapun faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini ada beberapa faedah. Di antara faedah yang bisa diambil dalam hadis ini adalah adab bagi seorang penuntut ilmu. Di antara adab seorang penuntut ilmu adalah berupaya mulazamatus syuyukh, senantiasa duduk-duduk bersama gurunya. Sebagaimana ini Alqamah dan ikhwanuhu, kawan-kawannya, duduk-duduk bersama Abdullah ibn Mas'ud, duduk-duduk bersama ahlul ilmi. Seorang pemuda, seorang remaja, kalau duduk bersama orang-orang yang mumpuni keilmuan, orang yang baik, maka pemuda ini akan menjadi baik. Duduk dengan ahlul ilmi digambarkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam, la yashqa bihim jalisuhum. Duduk dengan mereka, la yashqa bihim jalisuhum, tidak akan membuat sengsara kawan duduknya. Itu kalau duduk dengan ahlul ilmi, tidak membosankan. Rasul alaihi salatu wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis,
mathalul jalisis salih, permisalan teman duduk yang saleh yang baik, wal jalisis su, dan permisalan teman duduk yang buruk tadi. Bagaikan apa? Kalau orang yang saleh, kata Rasulullah SAW, seperti duduk bersama orang hamilul misk, penjual pembawa parfum. Kalau ada orang bawa parfum duduk-duduk sama ikram, ada dua kemungkinan kata Rasul. Imma ayyabta'ah minhu, bisa jadi dia beli dari orang tadi, orang duduk-duduk, bisa jadi dia beli. Kalaupun tidak beli, wa imma ayyajida minhu rihan thayyibah, paling tidak minimalnya dia dapat bau wangi, ya benar? Ikut nebeng, coba Rom, tempelkan, wangi Rom, sudah tempelkan lagi, wangi ini apa? Kasturi, sudah dapat 5 kali 6 kali mencium tadi, ngoles-ngoleskan, sudah, dah izinnya duluan, minimal dapat wanginya tadi kan, ya kan Tang, itu tadi kan, nah itu tadi minimal, atau belilah itu tadi. Namun kalau duduk, Rasulullah SAW menyebutkan duduk dengan orang yang buruk, ya. Kata Rasulullah SAW, bisa jadi perumpamaan ini tadi Rasul menyebutkan bagaikan duduk dengan nafikhul kir, orang yang tukang pandai besi lah ya, pandai besi. Yang namanya urusan dengan api itu tidak kati yang lemak, ya pada bau asap, sisip sedikit bakar api ini tadi. Kalaupun tidak bakar, minimal bau asap. Duduk dengan orang yang buruk, bisa jadi ikutan, ini ngerokok, ikut ngerokok, ya pada. Berapa banyak orang yang dia tadi sudah mau berupaya berhenti merokok, namun duduk dengan kawan-kawan perokok, ikut merokok, ya kan? Nah, kalaupun tidak merokok, asapnya tadi kena asap, ya. Duduk dengan orang yang nyabu, kalaupun tidak nyabu, minimal ikut ketangkap sama polisi, ya kan? Terkasus kan? Ini kalau duduk dengan orang yang buruk, ya. Maka indah, tapi kena korban. Nah di sini Alqamah duduk-duduk bersama Abdullah bin Mas'ud, ya. Itulah kehidupan mereka, para sahabat dan para tabi'in, senantiasa duduk-duduk bermajelis bersama orang-orang saleh. Maka keberadaan majelis ilmu, ya majelis taklim seperti ini, sangatlah bermanfaat. Sangatlah bermanfaat membersihkan kita ini tadi kepenatan harian. Coba bayangkan, ada yang harinya kerja, ya, ada yang nukang, ada tadi yang di tengah kapal terus, ya kan? Ada yang jualan, mungkin ada yang gojek dan yang lainnya. Interaksi ketika kita kerja, interaksi kita sama siapa seringnya? Kawan kerja, ya Tang. Kawan kerja tuh ada yang sholat, ya enggak? Ada yang enggak sholat, ya Mas ya? Ada yang maaf itu ngerokok, ya enggak? Ada yang kadang ngomong itu maaf, kita hampir tiap hari kadang dengar omongan jorok. Kadang berbagai macam. Sehingga butuh dengan adanya majelis ilmu, itulah mengimbangi pergaulan kita tadi. Ya enggak mungkin lah, sudahlah kalau gini, dah di kantor banyak perokok, berhentilah kerja. Ya susah. Jualan, ada jualan pasar itu banyak yang merokok, berhenti jualan, ya sesuatu yang enggak mungkin kan? Itu tadi. Di bumi ini amat bibalwah, sesuatu yang sudah menyebar musibah ini tadi. Nah, untuk mengimbangi akhlak kita, kepribadian kita ini tadi, ya harus ngumpul di majelis ilmu seperti ini tadi, minimal lah seminggu sekali. Sebagian orang enggak, ketika dia hilang kepenatannya, bukan larinya ke majelis ilmu. Kalau enggak covid dulu, larinya kemana? Ke Sudirman, ya samu bay, ya enggak? Musik di Sudirman itu, ya enggak? Kalau sebelum covid dulu kan, ya musik, ya sudah, samu bay. Larinya kemana? Ke mall, juga sama di mall tadi. Tidak menguatkan keimanan seseorang ketika ngumpul di tempat-tempat yang seperti itu. Kemudian faedah yang berikutnya yang disebutkan dalam hadis ini, bolehnya
seseorang menyuruh orang lain untuk membaca Al-Quran, atau bolehnya memperdengarkan bacaan Al-Quran kepada orang lain, itu diperbolehkan. Sebagaimana di sini Khabbab datang mengatakan kepada Abdullah bin Mas'ud, ini murid-muridmu apa bisa baca Al-Quran? Lalu Abdullah bin Mas'ud memerintahkan kepada Alqamah untuk membaca Al-Quran. Lalu Alqamah membaca Al-Quran dan didengarkan baik-baik oleh Khabbab, sampai-sampai Khabbab mengatakan, qad ahsanah, sungguh dia telah bagus dalam membaca Al-Quran. Dari sini diambil faedah jawaz qiraatil Quran alal ghair, bolehnya membacakan Al-Quran di hadapan orang lain, diperbolehkan kalau memang dibutuhkan. Jadi jangan sungkan kalau ada orang, tolong suaramu bagus sekali ya, tolong bacakan Al-Quran, saya pengen dengar. Boleh bacakan. Dulu Rasulullah SAW pernah meminta kepada Abdullah bin Mas'ud untuk membaca Al-Quran. Rasulullah SAW menyatakan kepada Abdullah bin Mas'ud, Iqra' alayya Al-Quran, bacakan kepadaku Al-Quran. Kata Abdullah bin Mas'ud, ya Rasulullah, kaifa aqra'u alaika wa alaikal unzil. Ya Rasulullah, bagaimana mungkin aku membacakan Al-Quran ini kepada engkau dalam keadaan Al-Quran diturunkan kepada engkau? Masa aku yang harus membacakan kepada engkau, padahal Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad SAW. Kata Rasul, Iqra' alayya, bacakan kepadaku Al-Quran. Lalu Abdullah bin Mas'ud membaca Al-Quran di hadapan Rasul. Dibaca oleh Abdullah bin Mas'ud dari awal surat sampai masuk ke surat An-Nisa, sampai pada ayat hatta wajidna bika ala haula'i syahidan. Itu lafadznya ya, sampai pada lafadz ayat wajidna bika ala haula'i syahidan, dan kami datangkan engkau ya Muhammad ya sebagai saksi untuk mereka. Kata Abdullah bin Mas'ud, lalu Rasul mengatakan hasbuk, cukup. Ibnu Mas'ud menyatakan faltafattu fa idza ainahu tadrifan. Aku pun menoleh kepada Rasul, ternyata matanya Rasul mengeluarkan air mata, meneteskan air mata ketika pada ayat hatta idza, lupa ayatnya, makna ayatnya itu nanti pada hari kiamat Rasulullah SAW akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah SWT. Wajidna bika ala haula'i syahidan. Kata Allah SWT, kami datangkan engkau ya Muhammad sebagai saksi untuk mereka-mereka nanti pada hari kiamat. Rasul menangis. Ya, maknanya apa? Rasul nanti akan menjadi saksi bagi umat ini tadi nanti hari kiamat. Bagi yang baik-baik, yang buruk-buruk. Rasul menangis ya, dikarenakan beliau dijadikan saksi oleh Allah SWT terhadap perlakuan umat ini tadi. Kemudian faedah yang berikutnya yang bisa diambil dalam hadis ini, bolehnya memuji seseorang ketika dia bagus dalam suatu perkara yang dia kerjakan. Di sini Alqamah bin Qais membaca Al-Quran ya, surat Maryam 50 ayat. Tatkala selesai, apa kata Khabbab? Qad ahsana, sungguh dia telah bagus. Dan itu disyariatkan. Ketika kita melihat anak kecil, anak kita tadi, baca Yona surat apa? Pak, kata anaknya. Dia baca surat Wadduha. Selesai dia baca Ad-Duha, kita bagus. Ahsanta ya bunai, bagus. Ya. Qad ahsana, sungguh telah bagus. Kalau bahasa Arabnya, kalau kita manggil anak misalkan seperti ini, anak kecil ya, kita katakan ahsanta, bagus. Kalau orang lain qad ahsana. Dan itu perkara yang juga disyariatkan, dianjurkan, bahkan sunnah sebagaimana yang seperti ini tadi. Difahami? Jadi kalau ada anak kita suruh dan dia bagus, maka kita puji. Dan itu termasuk tarbiyah yang bagus, memuji anak tatkala dia bagus. Tatkala dia salah, ya disalahkan, dalam artian dibenari, bukan dibilang bagus nak, salah masih bagus nak, bagus terus katanya. Nanti dia bilang
Iya, masa bagus terus bacaanku? Kapan salahnya kan tadi kan? Ternyata bapaknya enggak tahu koreksian. Jadi dia standar anaknya, bapaknya belum bisa ngaji, anaknya bisa ngaji. Wajar dia bilang bagus. Misalnya dinisbatkan diri dia lebih bagus dibandingkan diri dia kan masih bagus anaknya. Kemudian faedah yang berikutnya yang disebutkan dalam yang bisa kita ambil dalam hadis ini yaitu semangatnya murid ya, dalam belajar. Abdullah bin Mas'ud menyebutkan, ma aqra'u syai'an illa wa huwa yaqra'uhu. Tidaklah aku membaca sedikit saja dari Al-Quran melainkan dia ikut membaca. Dia juga bisa membacanya. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan semangatnya seorang murid yaitu Alqamah bin Qais, seorang tabi'in, untuk belajar dari Abdullah bin Mas'ud. Dan ini juga diperbolehkan bagi seorang guru merekomendasi seorang murid. Ini kan rekomendasi. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, tidaklah aku membaca Al-Quran melainkan Alqamah ikut membaca, bisa membacanya. Kemudian faedah yang terakhir, al-munasahah baina sahabah, sikap saling menasihati di kalangan sahabat. Pada lafaz ketika Khabbab ibnu Arat memakai cincin dari emas, boleh tidak laki-laki menggunakan emas? Tidak boleh kan? Hukumnya haram. Rasul menyatakan, la uhillu li dzukuri ummati, aku tidak halalkan emas tersebut untuk laki-laki umatku. Namun walaupun seperti ini, tetap mereka saling menasihati. Memungkinkan saja Khabbab ibnu Arat belum sampai ilmu pada dia, atau bisa jadi dia lupa, tidak sadar. Kita kasih udzur. Di sini faedah yang berikutnya adalah sur'atus sahabah ila qabulin nasihah. Cepatnya sahabat menerima nasihat. Lihat sahabat ditegur oleh Abdullah bin Mas'ud. Kata Abdullah bin Mas'ud, bukankah sudah saatnya cincin ini dilepas? Apa kata Khabbab? Ya, setelah hari ini tidak kupakai lagi. Bukan ngeles. Kalau kita kadang, wah ini ada ulama yang membolehkan, ya enggak? Kata Ustadz Fulan boleh, enggak. Langsung ketika disampaikan argumentasi, tidak boleh langsung dilepas. Cepatnya sahabat menerima nasihat. Itulah yang membedakan kita dengan sahabat. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan perbedaan orang zaman sekarang dengan sahabat sangat jauh. Di antaranya, sahabat tidak ada di kalangan mereka mengenal istilah makruh dan mengenal istilah sunnah. Yang diperintahkan mereka kerjakan, entah wajib entah bukan wajib, maksudnya itu wajib atau sunnah, mereka kerjakan. Yang dilarang, baik dia hukumnya haram atau makruh, mereka tinggalkan. Berbeda dengan kita. Hukumnya apa Ustaz? Sunnah. Oh sunnah baik, tidak perlu wajib Ustaz. Hukumnya apa? Baru makruh Ustaz deh. Tidak sampai haram. Tidak, sudah. Kalau makruh masih tidak dikerjakan sama dia. Kalau haram baru tidak ditinggalkan. Itu kita yang zaman sekarang. Kalau sahabat tidak, langsung spontan dia. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Inilah yang bisa kita tambahkan berkaitan dengan hadis yang kita baca di buku ini. Naktafi bihadzal qadar.